Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-103. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel kami. Oke, kita mulai saja saham pertama yang akan kita review di part yang ke-103 hari ini adalah saham BMRI. Saham BMRI hari ini ditutup di 5.650 minus 0,88%. Di mana teman-teman perhatikan bahwa harga penutupan saat ini masih tertahan di PBH, yang mana kalau harga itu sama atau melebihi PBH artinya itu sebagai support paling kuatnya. Ini menjadi sangat rawan tetapi juga menjadi sebuah peluang. Risikonya sangat terbatas. Jadi kalau teman-teman misalkan saham ini turun di bawah itu, maka teman-teman boleh cut loss. Tetapi kalau dia kuat bertahan, maka teman-teman boleh beli saham BMRI dengan range buy 5650 sampai dengan 5750. Ini range buy buat teman-teman untuk membeli saham BMRI. Tapi kalau teman-teman tanya, saya harus cut loss di berapa? Di sini kita lihat ada satu white line di 5525. Itu teman-teman bisa pakai sebagai batasan untuk stop loss. Tapi kalau teman-teman merasa terlalu jauh, maka teman-teman boleh cut loss 1-2 tick saat BMRI turun di bawah 5650. Tetapi misalkan besok BMRI open dan dia turun di bawah 5650, maka teman-teman boleh beli dengan range buy 5525 sampai dengan 5650. Jadi ada dua pilihan. Ketika saham BMRI ini bisa kuat bertahan di 5650, maka teman-teman ambil di area sini. Tapi kalau misalkan dia open dan turun di bawah 5650, maka teman-teman ambil di area sini. Untuk target jangka panjang dari BMRI, kita pakai yang 6350, yang mana itu adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Bank Mandiri. Kemudian kita lanjut, saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Astra International. Nah, ini saham yang kemarin Kementerian Keuangan telah mengetuk palu bahwa tidak ada pembebasan pajak ya PPNBM untuk kendaraan-kendaraan. Namun ternyata saham Astra malah naik. Artinya apa? Artinya ada kepastian dari pemerintah yang membuat saham-saham di sektor otomotif khususnya Astra ini bisa bergerak naik. Astra sendiri telah berhasil naik melewati PBH-nya di 4860 dan sekarang harga ini akan menuju ke 5400 yang mana adalah harga tertinggi selama 40 hari dari saham Astra. Nah, bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham ini, teman-teman boleh pakai range di 5175 sampai dengan 5250 sebagai area untuk membeli saham Astra International. Dan teman-teman boleh cut loss jika dia turun di bawah 5124. Di sini ada support gray line, itu teman-teman bisa pakai untuk cut loss. Nah, untuk TP tetap kita pakai di 5400. Kemudian saham yang ketiga yang akan kita review adalah saham JSKY. Nah, ini saham yang kemarin naiknya tinggi sampai di suspend karena reg isunya di harga 500-an, namun sekarang dia justru turun kembali di 175, bahkan hari ini kalau tidak salah ini adalah auto reject bawah. Dan teman-teman perhatikan bahwa ini sudah kurang lebih berapa hari ya penurunan sejak titik tingginya, kurang lebih ada 9-10 hari. Dan bagi teman-teman yang mungkin nyangkut di harga atas, memang ini saham yang punya volatilitas tinggi sehingga memang sangat susah sekali untuk kita prediksi pergerakannya. Tetapi kalau bisa dilihat karena penurunan yang sudah cukup lama, ada kemungkinan besar saham JSKY akan
terjadi technical rebound. Kuncinya adalah di sini 172. Di situ ada support trendline bawah ya, yaitu gray line di 172. Ini harus kuat ditahan terlebih dahulu. Kalau ini berhasil kuat ditahan, maka dia punya potensi naik ke 188, kemudian menguji 193, dan terakhir dia akan menuju ke 366. Tetapi kalau 172 ini jebol, maka dia berpeluang besar, sangat berpeluang besar untuk menuju ke harga terendahnya di 73. Tapi ini memang mustahil, sehingga teman-teman yang mungkin belum punya saham ini boleh beli di range buy 172 sampai 175. Jadi kalau dia ada di range tersebut, teman-teman boleh masuk. Jika dia turun di bawah 172, maka teman-teman jangan masuk saham JSKI. Kemudian saham yang punya volatilitas yang juga sangat tinggi yaitu saham ikan. Nah, saham ikan hari ini ditutup hanya 0,6%. Ini saya harus konfirmasi lagi apakah benar saham ikan ditutup di 106. Saya coba cari. Ya, kalau teman-teman misalkan harganya tutup benar di 166, maka teman-teman bisa pakai 160 ini sebagai support kuatnya. Dan kalau jebol di bawah itu, teman-teman langsung cut loss. Jadi kalau teman-teman ingin membeli saham ikan, boleh beli dengan range buy 160 sampai dengan 166. Dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 160. Untuk target kenaikan dari saham ikan ini terdekat dia akan menguji 190 sampai 200, dan kalau itu berhasil dijebol maka dia akan menuju ke PBH-nya di 272. Sekali lagi, ini saham yang punya volatilitas yang sangat tinggi sehingga teman-teman harus hati-hati dan juga mengatur money manajemennya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Medco Power Energy. Saham Medco hari ini ditutup minus 1,58% di harga 374, dan dia masih bermain di sekitar area PBH-nya di 380. Sehingga teman-teman perhatikan di sini sangat mepet sekali ya, dari 374 sampai 384, sehingga itu teman-teman bisa pakai sebagai area untuk membeli. Tetapi alangkah baiknya teman-teman kalau teman-teman beli saat dia naik kembali di atas 380. Ini lebih menarik untuk teman-teman beli. Kalau teman-teman yang bisa menunggu sideways, maka teman-teman bisa pakai 374 sampai dengan 384 untuk membeli saham Medco. Tapi ingat, jika Medco turun di bawah 352, maka teman-teman langsung cut loss. Dan untuk target dari Medco sendiri yaitu ke 600, yang mana adalah 40 hari harga tertingginya. Kemudian berikutnya akan kita review adalah saham Tekim. Saham Tekim hari ini ditutup naik 5,76%, dan teman-teman perhatikan bahwa dia berhasil closing dan menembus PBH di 6350, dan 6350 ini sekarang sudah menjadi support paling kuatnya. Target kenaikan selanjutnya untuk Tekim yaitu menguji 7075, yang mana adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Tekim. Bagi teman-teman yang mungkin belum punya saham Tekim, boleh beli dengan range buy 6350 sampai dengan 6425. Dan batasi stop loss jika dia turun di 6310, ini teman-teman melakukan cut loss. Karena itu sudah berada di bawah PBH-nya atau di bawah support paling kuatnya saat ini. Kemudian berikutnya yang akan kita review adalah saham Unilever.
Saham Unilever masih bergerak di range-nya di antara PBH dan PBL, masih bergerak sideways. Hari ini tutup di minus 0,63% di harga 79,50. Nah, bagi teman-teman yang mungkin ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli. Karena apa? Karena harga saat ini masih berada di atas 7.900, yang mana itu adalah support paling kuatnya. Sehingga teman-teman boleh beli di 7.900 sampai dengan 7.950. Dan ingat, batasi stop loss jika dia turun ke 7.775. Jadi kita pakai 40 hari harga terendahnya, itu teman-teman boleh cut loss. Tetapi selama dia masih kuat bertahan di atas 7.900, maka bisa dipastikan saham Unilever masih sangat aman. Target kenaikan terdekat dia akan menguji 8.125, dan target selanjutnya dia akan menuju ke 40 hari harga tertinggi di 8.400. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham WSBP. Saham WSBP hari ini ditutup 0,61%, naik tipis di harga 164, dan dia belum bisa berhasil menembus 173 sebagai resistance paling kuatnya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham WSBP, teman-teman boleh beli kalau dia break dulu di 173 untuk memastikan bahwa saham WSBP ini akan menuju uptrend. Kalau teman-teman lihat besok saham WSBP dibuka turun dan mendekati range ini 157 sampai 159, teman-teman boleh cicil beli, gunakan manajemen yang baik dan benar. Tetapi kalau misalkan besok dia open dan bermain masih di kisaran 164 sampai dengan 170, maka teman-teman wait and see terlebih dahulu. Mending teman-teman tunggu sekalian dia break di 173. Kalau itu berhasil, maka dia berpeluang untuk menuju ke 177 dalam jangka pendeknya. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Akra. Saham Akra hari ini ditutup minus 1,12% di harga 2650. Sekali lagi saham Akra ini masih terus berusaha untuk menembus PBH-nya di 2730. Teman-teman perhatikan bahwa di sini 2710 ada gold line, di 2610 ada white line. Sehingga bagi teman-teman yang ingin membeli saham Akra, pastikan dulu yang pertama dia harus kuat bertahan di 2610, yang mana itu adalah support white line-nya. Tetapi misalkan besok dia open dan melewati 2710, teman-teman langsung boleh beli. Tapi kalau dia masih bermain di antara 2610 sampai dengan 2650, maka teman-teman koleksi saja di area tersebut. Dan ingat, cut loss jika dia turun ke PBL-nya, atau teman-teman mau hold saja sampai ke 2530, dan di 2530 itu teman-teman baru melakukan average down. Semisal teman-teman ingin invest atau semi invest, atau teman-teman ingin swing trading. Tapi kalau saya rekomendasi, kalau misalnya dia turun 2 tick di bawah 2610, maka teman-teman langsung cut loss, tunggu saja di 2530 untuk memastikan jauh lebih aman karena dia dekat dengan support. Target kenaikan untuk Akra yaitu ke 3110. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham BBKP. Nah, ini saham yang memang sekarang lagi hangat-hangatnya dan masih bergerak sideways selama kurang lebih 5 hari belakangan ini. Hari ini ditutup stagnan juga di 244, dan apakah BBKP ini punya peluang untuk berhasil menembus, minimal dia harus menguji 248 sampai 252 sebagai resistance gray line di 248 dan gold line di 252. Nah, itu kalau itu berhasil ditembus, maka dia berpeluang untuk menguji 274, yang mana adalah resistance paling kuat yang sangat
susah sekali untuk ditembus berdasarkan historis dari BBKP. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham BBKP, boleh beli dengan range buy 240 sampai dengan 244, batasi stop loss minus 3% dari harga beli teman-teman atau minus 5% dengan target kenaikan terdekat ke 252 dan target jauh kita menuju ke 274. Kemudian setelah WSBP, Akra, BBKP, sekarang kita lanjut ke saham yang juga sangat fenomenal adalah saham BRIS. Kemarin kita menyaksikan bahwa dia berhasil naik sangat tinggi, namun hari ini dia minus 7% bertepatan dengan keluarnya news yang mengatakan bahwa harga wajar BRIS itu di 700-an sehingga market mengatakan bahwa saham BRIS ini mungkin sudah over sehingga butuh adjustment. Nah, sampai sejauh mana saham BRIS ini akan turun, maka kita lihat petanya sekarang bahwa harga BRIS telah turun di bawah PBH-nya di 1405. Dan selanjutnya saham BRIS akan menguji 1311 sebagai support bawah dari gray line-nya dan akan menguji 1200 white line-nya. Dan kalau 1200 ini tidak berhasil dijaga oleh BRIS, maka punya peluang yang sangat lebar untuk BRIS turun ke area 755. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan untuk wait and see terlebih dahulu. Pastikan dulu 1200 ini dia kuat bertahan. Kalau dia kuat bertahan, teman-teman boleh masuk. Tapi kalau dia tidak kuat bertahan, mending teman-teman tunggu di 755 sampai dengan 800. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham Antam. Nah, ini saham yang juga sekali lagi punya sentimen positif yang sangat besar. Hari ini naik 6,28%. Setelah sideways lama di area sini, dia berhasil naik sangat cepat sekali, 50-an persen, 60-an persen ini teman-teman bisa floating profit kalau ambil di area sideways tersebut. Dan harga saat ini masih berada di atas 955, namun dia harus menguji lagi target terakhir, dia menuju ke 1180 yang mana adalah 40 hari harga tertinggi dari saham Antam. Kemudian terakhir dia harus menembus resistance gray line di 1226 dan kalau itu berhasil ditembus maka saham Antam akan terus melanjutkan kenaikan ke harga yang lebih tinggi dari hari-hari sebelumnya. Nah, bagi teman-teman yang ingin membeli saham Antam, teman-teman boleh beli di atas 1035 sampai dengan 1100. Cut loss jika saham Antam turun di bawah 1035. Kemudian saham berikutnya yang akan kita review adalah saham BBTN. Saham BBTN hari ini tutup minus 0,39% di harga 1285, di mana saham ini masih bergerak sideways. Dan bagi teman-teman yang ingin membeli saham ini, saya rekomendasikan boleh beli dengan range buy 1275 sampai dengan 1310. Ini area buy dan batasi stop loss jika dia turun di bawah 1264. Target kenaikan terdekat untuk BBTN yaitu ke 1370 dan target jauhnya menuju ke 1620. Kemudian saham berikutnya akan kita review adalah saham Telkom. Nah, ini saham yang bisa dikatakan super lemot ya. Harga sahamnya naiknya sangat susah. Kalau ISG merah dia tambah merah, ISG hijau dia malah merah sendiri. Tetapi yang menarik adalah hari ini dia berhasil closing tipis 0,37% di harga 2680 dan itu masih berada di atas PBL-nya di 2600. Artinya saham Telkom ini masih aman sebenarnya. Dan kalau teman-teman ingin membeli saham Telkom, boleh beli dengan range panjang di 2600
sampai dengan 2680. Teman-teman baru boleh cut loss Telkom kalau dia turun di bawah 2540. Jadi selama dia masih kuat bertahan di atas 2540 itu, yang mana adalah harga terendah selama 40 hari, maka bisa dipastikan saham Telkom masih baik-baik saja dan hanya terjadi koreksi sehat. Malah justru kalau dia kuat bertahan di 2540, maka teman-teman itu kesempatan untuk teman-teman tambah saham Telkom untuk disimpan sebagai investasi jangka panjang. Dan saham terakhir yang akan kita review di part yang ke-103 adalah saham Pura. Nah, ini saham yang juga punya volatilitas yang cukup tinggi, sehingga untuk saham ini teman-teman harus atur money management yang baik dan juga ingat harus kontrol psikologinya. Pura hari ini tutup minus 6,72% di harga 125, kemungkinan besar ini ARB dan dia berpeluang untuk terus turun dengan target penurunan ke 116 yang mana itu adalah PBL yang menjadi support paling kuatnya. Bagi teman-teman yang ingin membeli saham Pura, saya lebih rekomendasikan beli di dekat area 116 sampai dengan 117 untuk meminimalisir resiko. Semisal kalau setelah teman-teman beli di 116 dan harga sahamnya turun, maka teman-teman risikonya sangat kecil karena teman-teman boleh cut loss di 114 atau di 115. Jadi cuma 1 sampai 2 tick saja di bawah support, atau teman-teman bisa atur sendiri money management yang baik dan benar. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-103. Terima kasih banyak teman-teman yang telah request di YouTube maupun di Telegram. Semoga informasi hari ini dapat bermanfaat. Teman-teman bisa gunakan money management yang baik, gunakan psikologis yang lebih baik, dan selalu ingat trading plan-nya. Semoga teman-teman semua bisa mendapatkan profit yang baik. Dan sekali lagi jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu share juga agar channel ini dapat terus berbagi informasi-informasi menarik setiap harinya. Sampai jumpa dan semoga membantu.